Ya. Terima kasih. Bang Dam, kita keluar dulu Bang Dam. Ya, Polres, Pak. Oke, Polres dulu ya. Sudah Oke. terima penjelasan dari Iya. Polres. Ya, Mas. Ya. Saya sini ya. Apa? Ya, dah. Saya sebentar Pak wartawan. Ya. Oh iya, iya, iya. Benar. Itu kita lakukan penegakan hukum dengan konsekuen ya. Artinya sudah ada 8 sekarang yang diperiksa. Tentunya salah satu nanti adalah bagian daripada yang memang harus bertanggungjawabkan secara hukum. Kita proses, kemudian kita ikuti nanti di peradilan, sehingga langkah-langkah itu nanti sinergi penegakan hukum, pelanggaran hukum diproses secara hukum, kemudian langkah-langkah untuk bagaimana kelanjutan selanjutnya nanti dari pemerintah, dalam ini pemerintah daerah, untuk bisa melakukan langkah-langkah untuk kedepannya lebih baik. Tahapan pertama tadi itu menciptakan keamanan, kemudian mengobati yang luka-luka, kemudian mengurus yang wafat, ya, kemudian juga ada masyarakat yang perlu diungsikan, itu dulu, ya, itu kita fokuskan ke situ. Nah setelah itu nanti tindak lanjutnya adalah bagaimana menciptakan kerukunan. Nah ini diperlukan dialog. Ya, untuk semua pihak dialog, memecahkan masalah bagaimana sebaiknya. Bisa serasi gitu ya mau anak ya? Dia mah jalan-jalan mulu. dengan revisinya. Revisi terkait pengadaannya ya Pak? Iya. Oh gitu, sebenarnya sebelum direvisi itu pengadaannya berapa jumlahnya Pak? Sebelum direvisi itu Al-Quran harganya 75.000 per eksemplar. Kita minta direvisi menjadi 35.000, Gitu ya. menyesuaikan dengan anggaran APBN tahun 2011. Itu aja yang ditanya. Sekitar itu aja. Berapa pertanyaan Pak kira-kira banyaknya tadi Pak? Ya sekitarnya itu ya hanya arahnya ke sana saja. Ada berapa? Ada 20, 30 pertanyaan? Enggak banyak, hanya itu saja. Sekitar berapa tuh Pak? Sekitar 3 pertanyaan saja. 3 pertanyaan tapi ya. suruh menjelaskan
suruh menjelaskan tentang itu saja. Ya. Ya. Itu diketahui oleh menteri nggak Pak si proyek itu sebenarnya Pak? Ya kita kan nggak sampai ke menteri. Kita hanya sekedar sekretaris, ya, hanya sekedar di biro perencanaan. Lakukan, saya tidak tahu bagaimana kondisi yang bersangkutan terkait dengan permintaan keterangan sebagai tersangka itu, apakah memungkinkan ataukah tidak. Tapi yang pasti tadi disampaikan akan dipanggil ulang, jadi tidak menunggu tanggal 25 September. Berapa pertanyaan, Bu? Ya ada beberapa pertanyaan tentang tupoksi saja, tupoksi. Bu, apa benar Ibu ikut menyetujui proyek itu? Pengadaan surat antar atlet ini? Nanti ditanyakan aja kepada Katanya Ibu sebagai wakil. Anggarannya gimana, Bu? Ya. Ibu ikut menandatangani persetujuan itu alasannya apa, Bu? Ibu ikut menandatangani proyek itu apa alasannya, Bu? bukan menandatangani proyek. Ya, anggaran alokasi anggaran itu. Alokasi anggarannya itu apa alasannya, Bu? Mekanisme pengadaannya sendiri gimana sih, Bu? Apa alasannya, Bu? Mekanisme pengadaan itu pemerintah. Ya, apa alasannya, Bu? Sampai ikut menandatangani, Bu? Selasa 28 Agustus 2012, dua pimpinan Banggar yakni Melkias Markus Mekeng dan Mirwan Amir resmi menanggalkan jabatan mereka. Melkias Mekeng digantikan oleh Ahmadi Nursupit sebagai ketua Banggar baru yang berasal dari Golkar, sementara Mirwan Amir digantikan oleh Joko Ujianto sebagai wakil ketua Banggar yang baru dan berasal dari Partai Demokrat. Pelantikan keduanya dilakukan oleh Wakil Ketua DPR Anies Mata di Gedung Nusantara II DPR Senayan, Jakarta. Namun pelantikan sekaligus serah terima jabatan pimpinan Banggar baru ini tidak dihadiri oleh Melkias Mekeng dan juga Mirwan Amir. Sementara itu, Wakil Ketua DPR Anies Mata menyatakan pengunduran diri Melkias Mekeng dinilai sebagai hal yang wajar dan menjadi kewenangan fraksi. Bisa aja, itu sepenuhnya kebijakan fraksi, nggak ada urusannya sama pimpinan. Tapi nambah satu orang lagi Pak dari Demokrat. Nambah satu orang lagi ya Pak dari Demokrat. Sementara Golkar kan tambah satu keluar satu. Sementara Demokrat tambah satu plus satu. Enggak, itu kan kalau jatah itu kan fix kok, nggak bisa ditambah. Jatah keanggotaan itu kan sesuai dengan jatah fraksi. Sementara itu, Ketua Banggar baru Ahmad Nursupit saat ditanya wartawan seputar visi misi ke depan menyatakan tekadnya untuk mengubah citra buruk anggota Banggar yang akhir-akhir ini sering dikaitkan dengan kasus korupsi. Pandangan masyarakat terhadap DPR, terhadap Banggar begitu menyakitkan lah gitu ya. Seolah-olah di sini adalah tempatnya untuk melakukan transaksi-transaksi yang berbau korupsi. Saya bilang citra ini harus kita perbaiki. Banggar DPR menolak tudingan bahwa pergantian Mekeng terkait pengusutan KPK terhadap kasus dugaan korupsi sejumlah anggota Banggar. Karena menurut para pimpinan Banggar, Mekeng ingin berkonsentrasi ke studi pasca sarjananya. Tim Liputan, Metro TV. Ya tinggal tunggu. Masih. Saya tadi ikut diperiksa juga Pak. Sama itu. Sama diperiksa juga Pak. Garuk. Tapi diperiksa juga Pak. Pak Smak kan sering memvonis bebas ini jadi sorotan, tanggapannya gimana? No comment. Ada tulisan lagi Pak. Dengan Bukar ini sering Posyandu dalam rangka deteksi dini gangguan tidak bisa tertangani seizin Pak Gubernur ke Rumah Sakit Dr. Stomo dan alhamdulillah beberapa kasus. Kemudian yang ketiga kemaslahatan umat dan tentu saja pada anak.
Makanya antara yang dua kelompok ini harus dibicarakan seperti apa, terus kemudian hasilnya adalah tidak ada dendam. Itu kan pernah dilakukan sebelumnya Pak ya? Belum. Belum. Ya, silakan. Berhadapan dengan korban Tan Haritantono alias Ayung yang duduk di sofa dan terdakwa dua Oke, Bang.